ada kasus unik. Ini kasus unik ya, saking uniknya ini. Ini para ojol-ojolnya itu membuat laporan ke aplikatornya. Tapi aplikator yang dilaporkan itu bukan masalah kasus atau mungkin trouble di kerjaan atau bermasalah dengan konsumen, customer atau penumpang atau paket dan lainnya. Tapi ini malah menggunakan kata-kata kasar, maki-maki ke ini, kayak mana ke ojolnya, ke aplikatornya. Ya, karena apa? Kita nggak tahu ya. Ini sekarang ojol-ojol rata-rata pada stres, ya, nggak dapat orderan, tapi malah bikin laporan, tapi bukan laporan permasalahan kerja, tapi malah mengata-ngatain, memaki-maki aplikatornya. Padahal nih ojol makan dari aplikator, kerja dari aplikator, nggak dikasih malah aplikator, ya mereka marah, ya, karena adanya apa-apa di kotak-kotakin sekarang ini. Apa itu? Kenapa mereka bisa marah-marah? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun, my friend. Di kesempatan kali ini gue coba kali lagi bahas cerita lucu, cerita para ojol yang stres mungkin ya, atau mungkin udah titik nadir dari pagi sampai malam nggak dapat uang, cuman bawa uang cuman dapat 50.000, 100.000, habis buat bensin muter-muter, makan, minum, rokok dan lainnya bagi yang ngerokok, dan ya di rumah dimaki-maki sama keluarga, dimaki-maki sama anak, sama istri ataupun sama keluarga lainnya, ya alasannya capek-capek kerja di luar, ngojol tapi nggak bisa bantu perekonomian, cuma dapat operasional di luar, bahkan motor rusak, motor mogok, motor ganti oli minta duit sama yang lain gitu. Emang nggak bisa berpenghasilan dari ojol. Ternyata ngomong seperti itulah ya. Nah, saking anyepnya, ini salah satunya nih, ini kita lihat ya. Ini dari Dede Bestian. Nah, dia bilang apa? Gojek aja sampai gua guguk di pusat bantuan. Parah ya. Dia sampai ngegugukin loh, guguk itu. Nah, tadi kan kalian lihat. Nah, ini laporannya dari grup Liok ya, Lika-Liku Ojek Online dan Konsumen. Nah, Liok. Namanya Emiliano Putra Alzamora. Wah, nama orang Itali kali ya. Dia bilang apa? Biar tahu dia. Tahu apaan? Ya enggak tahu kok, tanya saya. Biar tahu, yuk kita lihat apa perkataannya. Nih, dia mengatakan di pusat bantuan seperti ini. Pusat bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan mendapatkan order di semua area atau tempat? Ya, semua area. Dari jam berapa Anda mengalami kesulitan tersebut mendapatkan order tersebut? 3,5 jam yang lalu. Berapa lama Anda mengalami kesulitan mendapatkan order? Hampir tiap hari. Tuliskan kronologis di sini. Hampir semua order masuk ke operasional slot. Slotnya nggak pakai slot, SLOT, bukan selot, SEELOT, bukan. Dengan tarif 5.000. Jadi yang reguler nunggu sisa kirim. Lalu dikirim, laporan sudah terkirim, kami akan merespon cek update-nya di halaman laporan saya. Kembali ke halaman laporan saya, apakah artikel membantu? Nah, itu terserah dia. Nah, ini fenomena baru ya. Karena orderan sisa 1 jam, 2 jam, sampai 3,5 jam menunggu nol. Yang mana orang di luar bilang enak ya, jadi ojol enak ya, dapat duit 500.000, 300.000. Dan nyatanya banyak ojol-ojol sekarang tuh pada nangis di jalanan, nyari duit 50.000, 100.000 aja mati-matian sampai 12 jam ya. Nah, apalagi ini 3,5 jam menunggu, tidak ada satupun orderan. Mau orderan dapat, cuman dihargai cuma 5.000. Lu harus naik turun gedung, masuk apartemen, buka jaket, parkir motor di mana-mana, bahkan lebih mahal biaya parkir daripada biaya pengantaran makanan ojol itu, bahkan tidak dapat apa-apa. Ya, 5.000 dibayar, 5.000 habis tukang parkir aja. Parkir mall sama parkir apartemen. Terus ojol belum dapat apa? Makanya dapat ampasnya aja. Kasarnya begitu. Maka sekarang kalau punya 1 ojol, 2 ojol itu percuma aja menurut gue. Kalau kedua-duanya kalian tidak main skema-skema yang ditetapkan aplikator. Ya, ada yang berbayar, ada yang ikut slot, bayar tarif cuma 5.000, berjam-jam menunggu, pulang mendapatkan duit berapa. Mungkin kalau yang main slot ya, yang tarif cuma 5.000, mungkin paling kuat tuh sehari itu cuma dapat 50.000 sampai 100.000. Itu udah bersih. Kotor.
Belum lagi dipotong, lu nggak makan di jalan, lu nggak minum di jalan. Ya bisa masuk angin, bisa kena angin duduk atau apalah. Ya belum lagi bensin. Ya emang kita motor nggak pakai bensin, bensin berapa? Belum lagi lain-lain sebagainya. Ya makanya sekarang banyak ojol-ojol itu pendapatan itu hanya 50.000 sampai 100.000 tuh udah bersyukur. Ya bahkan lari ke kota-kota besar itu sama aja. Ya tantangan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan lainnya itu kena macet. Bali juga macet. Kalau Jakarta naik turun gedung, naik turun apartemen, buka jaket nggak boleh tenteng seperti di MOI kata di Kelapa Gading tuh. Oh nggak boleh kelihatan jaket, jadi harus taruh. Ada mall yang memanusiawikan ojol, ada juga yang tidak memanusiawikan. Seperti apa? Suruh buka jaket. Bahkan binatang aja masuk mall nggak apa-apa katanya. Ya itu lapor-laporan anak-anak ojol ya. Dibilang yang kaki 4 aja masuk mall aman bang, masa kita pakai jaket nggak boleh. Tapi ada juga yang memanusiawikan seperti Ion Mall. Ion itu boleh tuh masuk ke dalam pakai jaket ojol. Nah seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya permasalahan ojol kali ini. Karena ojol ini bagi gue cuma dua hal daripada bikin pusing. Cuman dua hal yang harus kita pikirkan dan kita tetapkan, teguhkan di hati kita. Ojol suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke, begeng bicara ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutu aspal, adios amigos and ciao.